Menandai momen pergantian tahun 2016 ke 2017, Rosa memilih untuk berkumpul bersama keluarga saja. Ia tak ingin melulu memikirkan karir yang akan menyebabkannya mengenyampingkan waktu berkumpul dan bersilaturahmi dengan keluarga. Di malam tahun baru, Rosa sengaja mengabaikan job di luar negeri demi bisa bersama dengan anak-anak serta keluarga besarnya. Rosa mengaku sangat bahagia menyambut kehadiran tahun 2017, apalagi sederet rencana dan agenda menarik telah disiapkannya untuk tahun ini. Iya, mama, papa, adik-adik, keponakan, sahabat-sahabat aku juga, terus seru deh pokoknya. Kami sengaja datang ke Jakarta, berkumpul semua di sini sama adik-adiknya Rosa, ponakan-ponakannya, semuanya kumpul di sini di Jakarta. Semangat sekali karena insya Allah di pertengahan 2017 aku banyak plan mau keluarin album, mau menggelar konser tunggal dan lain sebagainya. Jadi kebahagiaan terpancar jelas di wajah Rosa saat menyambut tahun 2017. Ia telah merengkuh kesuksesan sepanjang tahun 2016 dan juga telah memiliki sederet rencana indah di tahun 2017. Namun hubungan Rosa dengan Yoyo, mantan suaminya yang kini nampak akur, bukan tak mungkin juga menambah kebahagiaan di hati Rosa. Bagaimana tidak, sebelum resmi bercerai pada 14 Juli 2009 lalu, hubungan Rosa dan Yoyo bisa dikatakan jauh dari kata damai. Namun entah apa yang terjadi, relasi keduanya justru kini nampak harmonis. Bahkan orang tua Rosa menganggap Yoyo tetap sebagai bagian dari keluarga mereka. Karena buat aku ya, Mas Yoyo itu kan papanya Rizky. Dan aku sama Mas Yoyo juga udah seperti adik kakak. Biarlah yang segala kekurangan kita di masa lalu jadi jangan menjadi kerikil lah sebagai orang tua. Alhamdulillah sudah seperti saudara gitulah. Jadi kita itu ya alhamdulillah Mas Yoyo suka sering ke rumah mendidik cucu saya gitu kan. Dia masih mempunyai kewajiban untuk mendidik anaknya gitu. Biar Rosa nggak ada, Mas Yoyo yang nungguin Rizky. Mas Yoyo nggak ada, Rosa yang ada di rumah gitu. Untuk diri sendiri aja kayaknya lebih baik kalau memang misalnya nggak ada pertengkaran lah. Saya dengan siapapun juga, mau sama siapapun juga lebih senang, nggak usah berantem. Mendingan damai-damai aja kan lebih bahagia. Hidup dalam kedamaian dan keharmonisan tentu didambakan oleh setiap insan. Namun menjadikan pengalaman kelam di masa silam sebagai jembatan menuju kebaikan tak semudah membolak-balikan telapak tangan. Demikian juga dengan hubungan Yoyo dan Rosa. Tak mengherankan pula jika keakuran mereka kini dipuji banyak orang. Apalagi kedua insan mantan pasangan suami istri ini kini saling mendoakan untuk segera bisa mendapatkan pendamping hidup. Kalau Mas Yoyo punya istri lagi, atau saya juga misalnya menikah lagi juga, semuanya harus akur gitu, artinya harus saling menghormati, saling menghargai sebagai keluarga. Soal pendamping hidup memang kerap dikait-kaitkan dengan Rosa sejak ia bercerai. Kini Rosa juga diisukan memiliki relasi khusus dengan Afgan, teman duetnya. Keakraban dan sikap mereka yang saling penuh perhatian jelas menunjukkan adanya cinta di antara mereka. Namun keduanya selalu membantah kabar tentang adanya hubungan cinta tersebut. Mungkinkah di tahun 2017 ini Rosa akan melepaskan kesendiriannya? Kalau punya menantu ya keinginan ya ada ya. Tapi kalau seperti apa kan Rosa kan udah dewasa ya, udah bisa nentuin pilihannya. Jadi kita tinggal meminta sama Allah dikasih yang terbaik untuk dia sama keluarga aja. Nggak tahu, saya nggak mau mendahului rencana Allah, biar Allah aja yang mentakdirkan apa yang terbaik untuk aku. Menempati rumah baru dan berlibur ke Korea Selatan dengan anak-anak adalah hal yang dilakukan oleh Ussy Sulistyowati dan Andika Pratama di hari pertama tahun 2017 pada Minggu 1 Januari kemarin. Ya, Andika dan Ussy resmi menempati rumah baru mereka di kawasan Cipete tepat di malam pergantian tahun. Namun rumah baru yang ditempati semalam itu langsung ditinggalkan kembali oleh si empunya karena mereka akan berlibur dengan anak-anak ke Korea. Kebetulan anak-anak Ussy memang tengah liburan sekolah. Ussy dan Andika memilih Korea karena anak-anak sangat suka bermain salju. Karena belum pernah.
Terus kebetulan di sana lagi musim dingin juga. Kita sempat kemarin tahun lalu kita ke Jepang, terus anak-anak tuh suka banget main salju. Dan kita dapat info kalau Januari tuh Korea tuh turun salju, bahkan di kotanya juga gitu. Ya mudah-mudahan sih memang sesuai perkiraan ya. Jadi salah satunya kenapa milih itu karena salju, sama di Korea tuh banyak juga tempat main buat anak-anak gitu. Rencananya 10 hari penuh rombongan Usi dan keluarga berada di negeri ginseng. Waktu yang cukup panjang. Sementara kini di Korea tengah musim dingin. Sebuah situasi yang sebenarnya cukup berat bagi Usi karena ia tengah hamil. Vitamin yang sama aku minum di Jakarta juga. Paling beli bangku kecil. Bangku lipat kecil. Jadi kalau misalnya kita bawa-bawa kan, kalau aku capek ntar aku duduk dulu gitu. Gitu aja sih. Yang lainnya nggak ada sih. Karena aku juga kehamilan ini kan bukan satu halangan sebenarnya, kan ini kan gift, ini kan rezeki. Jadi dinikmatin aja gitu. Selama kata dokter sehat ya udah sehat. Minggu malam Usi dan rombongan bersiap berangkat ke bandara. Mereka naik pesawat malam ke Korea. Semua barang bawaan sudah beres sebelum mereka pindah ke rumah baru. Setelah semua barang-barang bawaan masuk ke mobil, Usi pun berpamitan menuju bandara. Pemirsa, sudah pamitan, Mama sama bapakku lagi di sini, udah pamitan orang tua. Udah isi perut sebentar, tadi kita sekarang mau jalan ke bandara, ya? Bismillah. Yay, let's go to Korea. Iya, biar nggak dingin. Oke, yuk. Thank you. Sekitar 1 jam lebih 1/4 menit kemudian, Usi, Andika dan anak-anak tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Masih tersisa waktu lumayan panjang. Sambil menunggu saat boarding, Usi dan Andika bersedia menerima wawancara dengan media. Kondisi fisik Usi kembali diusik. Tidak hanya 10 hari jalan-jalan ke berbagai tempat spesial di Korea. Namun ia juga harus mengalami penerbangan yang panjang. Ini pun susah ditepis karena bisa membawa resiko terhadap kandungannya. Oh enggak, udah sering kemarin-kemarin masih naik pesawat dulu. Karena selama memang masih aman buat naik pesawat ya naik pesawat, nggak masalah. Tapi nggak khawatir gitu karena pas perjalanannya lumayan lama. Nah, insya Allah sih pokoknya kalau aku yang penting yang penting dari dokternya udah oke, dibilangnya kita sehat, jalan ya.